Hai semuanya, aku Rahel Narwastu dari kelas 8A dengan nomor absen 26. Jadi pada kali ini aku akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang sistem penyaringan air dari bahan alami. Nah, ada beberapa macam cara sederhana untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah adalah dengan teknik penyaringan dan teknik pengendapan. Nah, untuk yang pertama adalah teknik penyaringan. Beberapa cara sederhana untuk penyaringan air. Di teknik penyaringan ini ada 9 cara. Nah, cara pertama dari teknik penyaringan ada 1. Saringan kain katun. Pembuatan saringan air dengan menggunakan kain katun merupakan teknik penyaringan yang paling sederhana atau yang paling mudah. Air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. Saringan ini dapat membersihkan dari kotoran dan organisme yang ada dalam air keruh tersebut. Air hasil saringan tergantung dari ketebalan dan kerapatan kain yang digunakan. Nah, yang kedua adalah saringan kapas. Nah, tentunya dari saringan kapas ini dapat lebih baik daripada saringan sebelumnya. Sama halnya dengan kain katun, penyaringan dengan kapas juga dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh. Nah, hasil saringan juga tergantung pada ketebalan dan kerapatan kapas yang digunakan. Nah, yang ketiga adalah teknik aerasi. Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Dengan diisikannya oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida serta hidrogen sulfida dan metana juga mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi atau dihilangkan. Selain itu, partikel mineral yang terlarut dalam air seperti besi dan mangan akan teroksidasi dan secara cepat akan membentuk lapisan endapan yang nantinya dapat dihilangkan melalui proses sedimentasi atau filtrasi. Nah, yang keempat ada saringan pasir cepat atau yang biasa disingkat dengan SPC. Saringan pasir cepat sama halnya dengan saringan pasir lambat, terdiri atas lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Namun, arah penyaringan air terbalik bila dibandingkan dengan saringan pasir lambat, yakni dari bawah ke atas atau upflow. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan kerikil terlebih dahulu sebelum melewati lapisan pasir. Nah, yang kelima ada Gravity Feed Filtering System. Gravity Feed Filtering System merupakan gabungan dari SPC dan SPL. Air bersih dihasilkan melalui 2 tahap. Pertama-tama, air disaring menggunakan SPC, air hasil penyaringan tersebut, dan kemudian hasilnya disaring kembali menggunakan SPL dengan 2 kali penyaringan tersebut. Diharapkan kualitas air bersih yang dihasilkan tersebut dapat lebih baik. Untuk mengantisipasi debit air hasil penyaringan yang keluar dari SPC, dapat digunakan beberapa saringan SPL. Nah, untuk 4 teknik lain yang ada di teknik penyaringan, kalian bisa baca dan kalian bisa tindak lanjuti di buku paket prakarya kelas 8 halaman 52 sampai halaman 55. Nah, untuk teknik yang kedua ada teknik pengendapan. Nah, di teknik pengendapan di sini ada 5 caranya. Nah, yang pertama ada biji kelor. Biji buah kelor atau Moringa oleifera mengandung zat aktif yang mampu menetralisir dan mengadopsi partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah suspensi. Dengan partikel kotoran melayang dalam air, penemuan yang telah dikembangkan sejak tahun 1986 di negeri Sudan untuk menjernihkan air dari anak sungai Nil dan tampungan air hujan ini di masa datang dapat dikembangkan sebagai penjernih air sungai Mahakam dan hasilnya dapat dimanfaatkan PDAM setempat. Nah, serbuk biji buah kelor ternyata cukup ampuh menurunkan dan mengendapkan kandungan unsur logam berat yang cukup tinggi dalam air sehingga air tersebut memenuhi standar baku air minum dan air. Nah, yang kedua ada tawas, berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekiranya 12 jam. Fungsi tawas hanya untuk pengendapan, tidak berfungsi untuk membunuh kuman dan menaikkan pH dalam air. Nah, yang ketiga ini ada nama jenis teknik yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu kaporit. Nah, kaporit ini berfungsi untuk mengendapkan dan memisahkan kotoran dalam air. Nah, lama pengendapannya sekitar 12 jam. Nah, yang keempat ada kapur gamping. Kapur gamping ini berfungsi untuk pengendapan tetapi membutuhkan waktu hingga 24 jam atau 1 hari. Selain itu, kapur gamping berfungsi untuk menaikkan pH air tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman,
virus dan bakteri. Nah, yang kelima, yang terakhir dari jenis-jenis teknik pengendapan adalah arang batok kelapa. Bahan ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga mencernihkan air. Nah, sekian dari aku tentang penjelasan hari ini. Aku mau mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang aku jelaskan tentang sistem penjernihan air dari bahan alami dapat berguna untuk kalian, dan maaf jika aku mempunyai salah-salah kata selama kalian mendengarkan video penjelasan dari aku. Semoga kalian suka. Hope you like it. Terima kasih.